Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai bagaimana pesona surga dengan segala kenikmatannya, yang itu menjadi impian setiap hamba, yang itu bukan hanya menjadi impian orang-orang soleh, tetapi juga menjadi cita-cita dan keinginan mereka para nabi dan para rasul. Sampai Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pun juga berdoa memohon kepada Allah, waj'alni min warasati jannatin naim, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memohon berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Maka setelah kita mengenal dan mengetahui bagaimana pesona surga dengan segala kenikmatannya, maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan untuk mengenal neraka, sehingga kita berlindung dari siksanya, dan berbicara tentang kedahsyatan neraka dan apa saja yang terjadi di dalamnya, merupakan satu pembahasan yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujian di dalam kehidupan dunia sangatlah banyak. Banyak sekali perkara-perkara yang dibungkus dengan syahwat, sehingga menyeret mereka anak Adam untuk masuk ke dalam kubangan dosa dan maksiat, sehingga pada akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Terlebih lagi neraka jahanam sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi dengan syahwat. Sehingga bagaimana seseorang
yang mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, hal itu karena mereka bermudah-mudahan di dalam melampiaskan syahwatnya. Apalagi di zaman sekarang dengan tersebarnya akses yang memudahkan seseorang untuk terjerumus di dalamnya. Dan di dalam satu hadis yang lain, bagaimana Rasulullah beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannata wan nara, arsala Jibril ilal jannati faqala idhab fangdur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha." Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Pergilah ke surga dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya di sana." Itu suruh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Jibril, "Idhab fangdur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha." Fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Faraja'a faqal wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Fa'amara bil jannati fakhuffat bil makarihi faqala irji fangdur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Qala fanadhara ilaiha summa raja'a faqal wa izzatika laqad khasitu alla yadkhulaha ahadun. Jadi ketika Allah memerintahkan Jibril untuk melihat ke dalam surga, maka akhirnya malaikat Jibril pun segera pergi untuk melihat surga dan apa saja yang telah Allah siapkan untuk para penghuninya. Dan beberapa waktu kemudian dia pun datang menghadap kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, demi segala keagungan-Mu, tidak seorang pun yang pernah mendengar tentang surga tersebut kecuali dia sangat ingin untuk memasukinya." Kemudian Allah memerintahkan agar surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Setelah semua itu selesai, Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat keadaan surga seraya berfirman, "Pergilah ke surga dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya di sana." Maka ketika kembali ke hadapan Allah, dia pun berkata, "Demi segala keagungan-Mu ya Allah, aku khawatir tidak seorang pun yang akan mampu untuk memasukinya." Setelah surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Bagaimana Jibril berkata, "Aku khawatir," gitu ya. Tidak ada seorang pun
yang akan mampu untuk memasukinya. Qala summa arsalahu ilan nar. Qala idhab fangdur ilaiha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha. Qala fanadhara ilaiha fa idha hiya yarkabu ba'duha ba'dan. Summa raja'a faqala wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha fa amara biha fa khuffat bisyahawat. Summa qala idhab fangdur ila ma a'dattu li ahliha fiha. Fadhahaba fanadhara ilaiha faraja'a faqala wa izzatika laqad khasitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Kemudian setelah itu Allah pun berfirman lagi kepada malaikat Jibril, pergilah ke neraka dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan untuk para penghuninya di sana. Maka malaikat Jibril pun memenuhi perintah tersebut, dan ternyata dia melihat api neraka itu saling menerkam, sebagian atas sebagian yang lain. Kemudian dia kembali menghadap kepada Allah dan berkata, ya Allah, demi segala keagungan-Mu, tidaklah seorang pun yang pernah mendengar tentangnya kecuali dia sangat ingin lari dari neraka tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar neraka tersebut diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu syahwat. Setelah semua itu selesai, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk kembali mengunjungi neraka. Maka ketika malaikat Jibril kembali ke hadapan Allah, dia pun berkata, demi segala keagungan-Mu ya Allah, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan luput daripadanya dan mereka akan memasukinya. Ini hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bagaimana gambaran tentang surga dan neraka. Jadi bagaimana surga itu diliputi, dihiasi, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Jadi dihiasi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Artinya bagaimana orang-orang yang dia ingin meraih kenikmatan surga, yang ingin memasukinya, bagaimana dia harus menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Dia harus menahan kantuk, menahan capek, menahan lelah, dan seterusnya. Sementara neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Bagaimana neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan ini tentunya merupakan satu ujian yang sangat berat bagi mereka orang-orang yang ingin memasuki surga dan ingin selamat dari neraka. Jadi bagaimana kita tahu bahwasanya syahwat begitu dahsyat, sehingga di zaman ini bagaimana orang-orang mereka berlomba-lomba untuk memuaskan syahwat mereka sepuas-puasnya, didukung dengan keadaannya yang itu mendukung
untuk seseorang memperturutkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Kemajuan teknologi ya, media yang ada sekarang ini memudahkan mereka untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, memperturutkan apa yang menjadi hawa nafsu mereka, sehingga membahas perkara tentang neraka dengan segala kedahsyatannya. Ini merupakan suatu perkara yang sangat penting untuk mengingatkan kita semuanya. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini sangatlah sebentar. Ada kehidupan lanjutan yang akan kita lewati, satu kehidupan yang abadi, yang di sana hanya ada dua kelompok manusia, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam surga dan segolongan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 tadi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam surga dan segolongan masuk ke dalam neraka. Dan kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari panasnya dan dahsyatnya neraka jahanam. Dan sungguh merupakan suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Ali Imran ayat 185. Dan ketika kita berbicara tentang masalah neraka, maka pertama bahwa neraka sekarang ini sudah diciptakan dan sudah ada. Jadi neraka itu sudah diciptakan. Jadi an-naru makhluqatun maujudatun. Neraka itu sekarang sudah diciptakan dan sudah ada. Dan ini merupakan akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti perkataan sebagian Ahlul Bid'ah yang mereka mengatakan bahwa neraka dan surga itu belum ada. Banyak nanti dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya neraka sudah ada. Di antara dalil yang paling jelas adalah hadis yang sudah kita sebutkan tadi,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannata wan nara, arsala Jibril ilal jannah." Ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka. Nih. Jadi surga, neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya neraka dan surga sudah disiapkan. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 24, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan. Jadi kata uiddat itu artinya telah disiapkan, telah disediakan lil kafirin, bagi mereka orang-orang kafir. Dan kata-kata uiddat itu artinya telah ada, karena telah disiapkan. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana surga neraka itu telah diciptakan, telah ada. Rasulullah juga telah mengabarkan bahwa orang yang telah meninggal dunia, bagaimana mereka diperlihatkan kepadanya ketika dia berada di alam barzah, tempat tinggalnya. Apakah di surga ataukah di neraka? Sehingga Rasulullah bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahlil jannati famin ahlil jannati wa in kana min ahlin nari famin ahlin nari yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu ilaihi yaumal qiyamati. Jadi apabila seseorang telah mati, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore ini. Jadi ketika di alam barzah itu, ketika di alam kubur itu sudah diperlihatkan tempat tinggalnya di setiap pagi dan sore. Dan ini juga dalil yang menjelaskan bahwa nikmat dan azab kubur itu ada. Jika dia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Dan jika dia dari penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim.
Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa arwah roh orang-orang yang beriman yang telah wafat itu akan menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Sehingga beliau bersabda, innama nasamatul muslim tairun ya'laku fi syajaratil jannah hatta yarji'ahallahu ila jasadihi ila yaumil qiyamati. Sesungguhnya arwah seorang muslim yang telah meninggal dunia menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai Allah mengembalikan arwah tersebut kepada jasadnya nanti di hari kiamat. Ini hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Jadi ini tentang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga bersabda bahwasanya neraka akan didatangkan pada hari kiamat kelak. Dan beliau tidak mengatakan diciptakan, tetapi mengatakan didatangkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa neraka itu sudah ada. Sehingga dalam sabda beliau, yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alfa zamamin ma'a kulli zamamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Didatangkan neraka di hari itu. Jadi bukan diciptakan, tapi kata Rasulullah yu'ta, didatangkan. Artinya kalau itu didatangkan berarti sudah ada. Didatangkan neraka pada hari itu dalam keadaan dia memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang menjadi pertanyaan, jika neraka itu sudah ada, lalu di manakah letaknya? Maka pertanyaan ini jawabannya wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan tentang letaknya. Walaupun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa letaknya berada pada lapisan bumi yang ketujuh. Lalu ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi neraka itu berada di bawah, di lapisan bumi yang ketujuh. Sebagaimana langit itu berlapis, bumi pun juga berlapis gitu. Sebagaimana surga itu berada di atas, maka bagaimana neraka itu berada di bawah. Sehingga bagaimana ketika roh orang-orang kafir itu nanti dibawa naik oleh malaikat yang membawa roh, ketika sampai di langit dunia, kemudian minta dibukakan pintu langit, maka pintu langit itu tidak dibuka. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga orang-orang kafir sampai ada unta masuk lubang jarum. Kemudian setelah itu roh ini dicampakkan gitu loh, di sijin itu nanti, di lapisan kerak bumi yang paling bawah.
Jadi ini tentang masalah neraka itu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi juga ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa letaknya di langit gitu. Mana yang benar wallahu a'lam. Tetapi yang jelas bahwa neraka itu sudah ada. Dan apinya sekarang ini sudah menyala-nyala. Dan terus dipanaskan untuk membakar orang-orang yang berhak untuk dibakar di neraka jahanam. Bahkan nanti disebutkan dalam satu hadis bagaimana neraka itu bernafas dalam 1 tahun 2 kali itu. Karena neraka itu ada yang panas dan juga ada yang dingin, yang nanti insya Allah kita akan bahas ketika kita menjelaskan tentang sifat-sifat neraka. Jadi yang namanya neraka itu bukan hanya panas, tetapi juga ada dingin yang luar biasa. Jadi dingin yang luar biasa. Sehingga bagaimana ketika neraka ini bernafas, bagaimana penduduk bumi mereka merasakan betapa panasnya. Atau ketika bernafas yang sekali dingin, bagaimana mereka merasakan dingin yang luar biasa pula. Ini tentang bagaimana neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan. Kemudian yang kedua, bahwasanya neraka itu abadi dan para penghuninya yang kafir juga abadi di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 37, yuriduna ayyahruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adabum muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Dan bagi mereka adab yang kekal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-A'la ayat 11 sampai 13. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang celaka yaitu orang kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, maksudnya neraka, kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya dia tidak akan mengalami kematian yang membuatnya bisa istirahat dari adab tersebut, dan tidak ada kehidupan yang memberinya manfaat. Jadi keadaan mereka itu tidak, dalam ayat ini dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Artinya tidak mati yang membuat bisa istirahat. Artinya istirahat dari adab, dan tidak hidup yang bisa memberikan manfaat. Akan tetapi yang dia dapat hanyalah adab yang terus menerus, sehingga kematian itu menjadi harapan terbesarnya. Namun hal tersebut tidak bisa ataupun tidak akan terjadi.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka berseru, hai Malik, malaikat penjaga neraka itu ya, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Maka dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 72 di sana juga dikatakan, qilat khulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 36, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka adabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Jadi ini kita perlu ketahui bahwasanya neraka itu kekal bersama dengan penghuninya yang kekal di dalamnya ya. Dan ini perlu kita sampaikan karena adanya sebagian kelompok yang menyimpang, di mana mereka berkeyakinan, mereka berpendapat bahwasanya neraka dan surga tidak kekal. Itu seperti paham Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah dan Khawarij juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar selain kekufuran itu kekal di dalam neraka. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka juga berpendapat bahwasanya mereka akan masuk ke neraka itu cuma beberapa hari saja. Sebagaimana Allah sebutkan, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Begitu pula Ibnu Arabi, dia berpendapat bahwasanya orang yang masuk neraka jahanam itu dibakar dan terus dibakar, sehingga setelah dibakar sekian lama maka dia akan beradaptasi dan akhirnya dia akan merasakan kelezatan dan bukan lagi siksaan, kata dia. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa kelak penghuni neraka jahanam itu akan dikeluarkan dari neraka dan semua penghuninya dipindahkan ke dalam surga.
Kemudian ada juga pendapat Abu Hudzail Al-Alaf ya, yang menyebutkan bahwa kelak neraka dan manusia yang ada di dalamnya lama kelamaan akan membeku sehingga tidak ada gerakan lagi. Dan ini semuanya merupakan keyakinan-keyakinan yang keliru, yang salah tentang neraka jahanam. Maka bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami perkara ini berdasarkan dalil-dalil yang Allah sebutkan atau yang Rasulullah sebutkan, bahwasanya neraka jahanam itu akan abadi. Dan para penghuninya yang kafir ya, yang kafir sekali lagi, itu juga akan abadi. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Nabi ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana kematian itu nanti akan didatangkan ya. Yu'ta bil mauti kahayati kapsin amlah fayunadi bihi munadin ya ahlal jannati fayasra'ibuna wa yangduruna fayaqulu hal ta'rifuna hada fayaqulun na'am hadal mautu wa kullahum qad ra'ahu summa yunadi munadin ya ahlan nari fayasra'ibuna wa yangduruna fayaqul hal ta'rifuna hada fayaqulun na'am hadal mautu wa kullahum qad ra'ahu fayutbahu bainal jannati wan nari summa yaqul ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta summa qara'a wa andirhum yaumal khasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun wa asyara biyadihi ila dunya. Jadi dalam hadis dikatakan kematian itu akan didatangkan nanti dalam bentuk seekor kambing berkulit hitam putih. Jadi pada hari kiamat nanti bagaimana kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing berkulit hitam putih. Lalu seorang penyeru memanggil, wahai penduduk surga, maka mereka melongok dan melihat. Penyeru itu berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Mereka semua telah melihatnya. Kemudian penyeru memanggil lagi, wahai penduduk neraka. Maka mereka melongok ya, mereka menengok dan melihat. Lantas penyeru itu berkata lagi, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Lantas kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Lalu berkata, wahai penduduk surga, kekekalan tiada kematian setelahnya. Karena kematian telah dibunuh, telah disembelih, telah dimatikan itu, sehingga tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, kekekalan dan tiada kematian setelahnya. Lalu beliau membaca, dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan perkara, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke dunia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saat itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para penghuni surga.
karena mereka tahu mereka akan kekal di dalam surga, sehingga kesenangan itu semakin memuncak itu ya, kebahagiaan semakin memuncak. Sebaliknya mereka para penghuni neraka, bagaimana mereka saat itu adalah saat yang paling menderita. Mereka merasakan penyesalan karena mereka tahu mereka akan tersiksa selama-lamanya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran tentang neraka. Dan bagaimana juga tentang surga. Sehingga dengan mengetahui semacam ini akan menimbulkan rasa takut di dalam diri kita untuk memasukinya. Ini sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan masalah neraka. Adapun pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan berkenaan dengan masalah nama-nama neraka, yang itu semua menunjukkan bagaimana kedahsyatannya. Jadi banyak kita dapatkan nanti tentang nama-nama neraka, dan semua nama yang menyebutkan tentang nama neraka itu menunjukkan atau mewakili bagaimana dahsyatnya neraka, seperti Al-Hawiyah, kemudian juga Ladha, kemudian Khutomah dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya neraka. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat daripada neraka. Sehingga sekali lagi, dengan semakin kenalnya kita terhadap neraka ini, menjadikan kita semakin takut dan khawatir, sehingga kita senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita mengenal neraka. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.